Jadi kalau kita percaya Yesus, kita akan memperoleh hidup kekal. Nah, menurut Yesus, orang-orang yang percaya kepadanya, ya. Nah, menurut Yesus, dia tidak akan binasa. Ya. Nah, percaya Yesus itu menurut Yesus adalah melakukan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Itulah orang yang percaya kepada Yesus. Dalam Yohanes 14:12, jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bukan melakukan pekerjaan yang tidak aku lakukan, kan gitu. Nah, hari ini, apakah Yesus pernah melakukan suatu pengajaran-pengajaran asing yang Yesus sendiri tidak kenal? Seperti makan babi, tidak bersunat, masuk gereja, ibadah minggu, menyembah Yesus, Natalan. Apakah itu pekerjaan-pekerjaan Yesus yang hari ini dipraktikkan oleh saudara Kristen? Silakan. Jadi kalau sangkut pekerjaan Yesus itu tidak bisa disangkut pautan dengan makanan. Ya. Jadi kita cuma melaksanakan pekerjaan Yesus sesuai yang dibilang dalam Alkitab. Begitu. Jadi contoh makan babi, contoh merayakan Natalan, kita sebagai orang Kristen itu percaya Yesus sebagai anak Kristus, begitu, ya kan? Jadi kita merayakan sebagai kelahiran Yesus Kristus. Jadi itu tidak bisa disangkut pautkan dengan makan. Berarti Anda nggak percaya kalau begitu. Karena Yesus memberikan standarisasi. Loh, kalau percaya melakukan pekerjaan. Kan Yesus mengatakan begitu. Jika engkau mempercayai aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku kerjakan. Pekerjaan yang dimaksud Yesus itu pekerjaan jasadnya. Jasadnya tidak bekerja untuk makan babi, tetapi mempekerjakan dirinya untuk Bang Suma, saya ulangi ya. Jadi kita orang Kristen tuh hanya melakukan apa yang dibilang dalam Alkitab. Oh, bukan yang dikerjakan Yesus. Jadi yang merayakan Natal kita sebagai orang Kristen, Katolik, Protestan, kita semua orang Katolik, Protestan, semuanya kita merayakan Natal sebagai kelahiran Yesus Kristus. Nah, itu bukan tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak melakukan pekerjaan kayak begitu. Nah, kan Yesus sudah menerangkan, orang yang percaya kepada aku itu adalah mereka yang melakukan pekerjaan yang aku kerjakan juga. Tadi kan Bang Suma bilang bahwa Natalan itu, ya maksudnya kita kan orang Kristen, orang Katolik, kita semua percaya bahwa Yesus adalah anak Kristus. Iya, silakan ya kan? Aja dengan silakan dengan tata cara kepercayaan Anda, silakan. Tetapi Yesus tidak mengatakan bahwa orang yang percaya kepada aku itu begitu. Yesus mengatakan orang yang percaya kepada aku melakukan pekerjaan yang aku kerjakan. Itu. Ya silakan dengan kekristenan Anda. Silakan dengan hidup sebagai Protestan, Katolik, silakan. Tetapi maaf, Yesus tidak mengenal pekerjaan-pekerjaan yang kalian kerjakan itu. Silakan aja, itu nggak ada larangan. Makanya aku bilang orang-orang kalau percaya Yesus mustahil menjadi Kristen, mustahil jadi Katolik kalau percaya kepada Yesus. Gitu. Percaya kepada nenek moyang, percaya kepada leluhur, percaya kepada kakek nenek buyut, ya jadilah Kristen kalian itu. Bukan karena percaya kepada Yesus. Jadi kata Bang Suma itu seperti umat Muslim yang berpuasa, umat Muslim yang melarang umat Kristen makan babi. Maksud Bang Suma begitu? Atau ajaran Muslim itu standarnya jangan sensian.
Coba bayangkan betapa gampangnya orang itu masuk surga menurut Yohanes 3 nomor 16. Kalian yang mempersulit diri. Apa kata Tuhan di dalam Yohanes 3 nomor 16? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Percaya kepada Yesus tidak binasa. Menjalanikan hidup berbeda. Nah, terus kenapa Anda nggak percaya Yesus? Percaya. Nah, kalau percaya kata Yesus, kalau kau percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Terus kenapa Anda tidak melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Kenapa? Yesus menahan diri untuk tidak makan babi. Yesus bersunat. Yesus menyembah kepada Elohim. Yesus berpuasa. Yesus sujud dalam beribadah. Kenapa kalian nggak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu? Kenapa? Jadi kalau soal makan babi itu tuh ada pada perjanjian lama. Ya nggak Tapi ada dalam urusan perjanjian baru, mau ada mau tidak ada. Kenapa kalian tidak mempraktekkan apa yang Yesus praktekkan gitu loh? Bentar. Karena dalam perjanjian baru itu kata Yesus, apa yang kita makan itu halal, yang kedua itu Itu haram. kata siapa? Itu bukan berbicara babi. Itu bukan berbicara babi. Itu bukan berbicara babi. Itu bukan berbicara babi. Itu seenak kalian aja karena kalian suka makan babi. Sekarang Yesus itu melakukan pekerjaan itu enggak makan babi enggak Yesus? Kan tadi saya udah jelaskan, tapi dalam perjanjian lama itu memang Yesus dilarang untuk makan babi tapi dalam tidak. perjanjian baru Yesus itu makan tuh babi enggak? Tuhan bilang apa yang dimakan itu halal, yang kedua Yesus itu yang haram. makan babi Abang tidak. paham kan? Yesus makan babi enggak? Jadi yang dimakan itu halal. Yesus makan Karena semua babi itu enggak? diciptakan oleh Tuhan. Yesus makan babi tidak? Tidak. Tidak. Kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku kerjakan. Yesus tidak mengerjakan makan babi. Kenapa kalian Jadi makan babi? babi itu, konsumen makan babi itu bukan pekerjaan. Ya. Kata siapa? Yang dimaksud pekerjaan itu adalah seluruh yang Yesus lakukan sekaitan dengan perintah makan babi itu Bapa. bukan Gitu loh. pekerjaan. Seluruh yang dilakukan oleh Bapa. Ini TikTok Makan babi kenapa itu benci bukan kali sama pekerjaan. akunku ya? Ya, saya ulangi, makan babi itu bukan pekerjaan. Dari talu. Semua. Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku nggak makan babi. Muridku, Jadi aku nggak Natalan. Muridku, aku bersunat. Muridku, aku sujud. Muridku, aku menyembah Elohim saja. Muridku. Jadi kalau percaya Yesus, jangan jadi Kristen. Gitu. Karena Kristen itu ya anti terhadap Yesus, anti terhadap ajaran Yesus. Apa yang Yesus kerjakan, Kristen anti terhadap pekerjaan-pekerjaan Yesus. Gitu. Oke. Jadi agama paling benar di muka bumi menurut Bang Suma itu Muslim. Ajaran Gitu. yang Yesus ajarkan, gitu aja sederhananya. Yaitu menyembah satu Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan, mengakui dirinya sebagai nabi utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Itu udah Jadi cukup tuh. kata Bang Suma itu agama paling benar di muka bumi ini, di dunia ini itu cuman Muslim. Yesus mengajarkan ajaran damai sejahtera. Yesus mengajarkan kemudian ajaran shalom. Nah, terus kenapa kalian jadi Kristen? Itu loh jadi masalahnya. Jadi agama Kristen itu mengajarkan kasih, bukan mengajarkan Kasih, umat kasih, Kristen nenek jual babi. Hongkong, kasih Abang semua apa? paham kan? Apa yang Bukan kasih kalian yang berpuasa Kristen kita dilarang ajarkan jual kasih babi itu? kan aneh. Yang dimaksud Yesus, sorry, Jadi umat Muslim yang dimaksud Kristen ajaran kasih itu apa? Jadi umat Muslim itu hanya takut sama babi.
Apa yang dimaksud ajaran kasih itu? Ya kasih, saling mengasihi. Mengasihi nenekmu kiper. Kasih, saling mengasihi. Nenekmu kiper mengasihi di Kristen. Apa yang mengasihi Iya. di Kristen? Yesus melarang makan babi. Itu Anda makan babi itu mengasihi. Babi itu enak Bang Suma. Derita lu, deritamu, itu deritamu. Kalau enggak enak enggak mungkin dilarang. Jangan kau makan tai. Itu haram bagimu. Siapa juga yang mau makan tai? Tapi yang dilarang itu yang enak. Jangan makan babi karena itu haram. Kalau ada perintah dari Tuhan makan tai sama makan tai itu kan nggak ada. Di dalam kitabmu kata Paulus segala sesuatu halal. Jadi begini. Paulus mengatakan segala sesuatu halal, tapi kau boleh makan tai. Di agamamu itu. Ayat Alkitab mana yang mengatakan tidak boleh makan babi? Coba Bang Suma cari. Imamat mana yang dilarang? Imamat tidak boleh makan 11 babi? nomor 7. Imamat 11 nomor 7. Ya. Imamat itu perjanjian lama, sedangkan tuannya itu enggak ada di perjanjian baru. Bilang dia begitu. Bilang dia. Perjanjian Nama baru. dia. Perjanjian baru Yesus melarang babi. Matius 5 nomor 19. Babi itu enak Bang Suma. Silakan aja Anda makan. Makan Toh babi enggak ada, kita masuk surga. tidak Kata ada Yesus. larangan kepada Kristen makan babi, enggak ada. Yang dilarang makan babi itu cuman kami, umat Islam dan umat Yahudi. Kalian boleh bebas, mau makan tai juga kalian boleh. Tidak ada yang larang. Kristen itu enggak ada. Matius berapa? Matius 5 nomor 19. Matius berapa? Ulang. 5:19. 19 bukan nomor 9. Matius 5. Enggak ada larangan di Kristen itu enggak ada. Enggak ada nabi yang diutus ke Dengar Kristen. Bang Suma, dengar saya baca, dengar. Dengar saya baca. Karena itu siapa yang menindakkan salah satu itu perintah Tuhan, hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan yang mengajarkan kedamaian kepada orang lain, ia akan Bukan kedamaian, demikian. Kau baca aja salah. saya ulang ya Bang Suma, saya ulang. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Tuhan Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian dan kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Mana yang bilang makan babi, mana yang larangan makan babi, yang mana? Itu tadi. Barang siapa yang meniadakan satu titik dari Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Babi itu, haramnya babi Jadi itu, yang saya tanyakan, Alkitab, haramnya babi itu bagian yang Taurat. saya tanyakan, kalau ditulis bagian dalam Alkitab, ditulis bagian dalam Alkitab. Oh, tahu. Tanya kata 10 hukum Taurat itu apa? Coba jelas. Haramnya babi Sabar. itu, Jadi haramnya babi itu bagian Taurat. sabar Bang Sum, bentar. Haramnya Jadi kalau ditulis di babi. sini, kalau ditulis ini barang siapa saya pada Yesus tidak boleh makan babi, ya oke saya tidak makan. Ini kan tidak ada. Barang Babi siapa enak, yang loh. percaya kepada Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus memegang perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Jangan kau meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Itu perintahnya. Pekerjaan itu bukan tentang makan babi, pekerjaan itu ya. Oh, tidak bisa. Yesus berkeliling mengerjakan penginjilan itu untuk mengajak Bani Israel jangan sedikit pun melanggar hukum Taurat. Itu enggak boleh. Meskipun yang paling terkecil itu enggak boleh, kata Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat yang paling kecil sekalipun, maka dia menempati neraka jahanam. Itu dalil, jelas sekali itu dalilnya. Gitu. Nah, sekarang ada nggak perintah haramnya babi kepada orang Kristen? Nggak ada kan?
Nggak ada. Aku mau tidur nih. Ada nggak nabi yang diutus kepada Kristen? Nggak Kita ada. sebagai orang Kristen, Luar sana. Jangan sini. Satu titik saja. jadi kan tidak ada larangan yang tulis pasti bahwa tidak boleh makan babi, toh? Kan tidak ada. Itu di dalam Matius 5:19 kan udah jelas itu. Tidak ada larangan. Yang paling terkecil, meskipun yang paling terkecil dalam Torah nggak boleh dibatalkan. Nggak boleh. Begitu saudara. Abang kan sudah belajar agama Kristen kan, belajar agama Kristen, tahu hukum Taurat, 10 hukum Taurat, abang tahu? Ya tahu, baca Keluaran 20, udah lengkap di situ. Coba abang tahu, coba. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan ada ilah lain selain Bapa yang ada di surga. Jangan kau mengingini orang lain, punya orang lain. Jangan kau mengingini istri orang lain. Dan seterusnya. Itu ada 10. Ada jangan makan babi di situ kan tidak? Nah, di situ dikatakan jangan Ada ada jangan ilah. makan babi di situ enggak? Jangan ada ilah lain. Dengar saya. Jangan ada Tuhan lain selain daripada aku. Ya. Ketika Anda tidak mengilahkan yang lain, mengilahkan aku, maka apa maksudnya mengilahkan aku? Jangan ada ilah lain. Maksudnya mengilahkan aku adalah dengarkan segala perintahku, jangan perintah yang lain. Jangan kau dengar perintah yang lain. Harus perintahku saja yang kau dengarkan. Jangan ada ilah lain. Perintahku salah satunya adalah jangan makan babi. Kalau kau mengilahkan aku, ya jangan kau makan babi, karena itu laranganku, gitu loh. Kita orang Kristen hanya melakukan ajaran sesuai dengan kitab. Bila kitab tidak menulis tidak boleh makan babi. Memang tidak ada ya. Memang tidak ada larangan. Babi, tetapi dalam Alkitab tidak melarang tidak boleh makan Tidak babi. ada larangan bagi Kristen jangan makan babi. Kristen itu agama yang tidak pernah diwahyukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Kristen itu buatan manusia, agama buatan manusia. Yesus Baca tidak Alkitab tuh dari mengenal. Kejadian sampai Wahyu biar bang semua bisa paham. Yesus tidak mengenal agama Kristen. Jangan cari yang Yesus tidak mengenal agama Kristen. Yesus tidak mengenal Katolik. Yesus tidak mengenal gereja. Yesus tidak mengenal kalian. Jadi kalian itu, apa Muslim begitu? jadi kalian itu tidak ada Yesus larangannya Muslim untuk begitu. jangan makan babi. Menurut Bang Tidak Suma. ada larangan Tuhan kepada Kristen. Kristen bebas, bebas Kristen mau ngapain aja. Bebas kalian mau makan apa aja, karena Tuhan tidak pernah berfirman kepada Kristen. Bang Suma. Itu lambang kutuk, itu lambang kutuk. Sahabat Dharma Wulang, syukran barakallah. Itu lambang Babi kutuk. itu enak. Salib itu lambang kutukan. Babi itu paling enak. Paha Ya babi, sudah, kepala babi, semuanya silakan enak. Bang kamu semua mesti coba. makan. Silakan kamu makan, itu makananmu. Silakan saudara. Enggak ada yang melarangmu makan Orang babi. Kristen, orang Katolik. Ya, itu lambang salib itu Itu lambang bagi orang yang percaya Yesus. bagi orang Yahudi itu lambang kutukan. Ini Itu lambang kutuk. Itu tempatnya orang terkutuk dihukum. Orang terkutuk yang dihukum di situ. Silakan kau sembah orang terkutuk, silakan. Tidak masalah, nggak ada yang larang. Oke, saya rasa cukup. Yang pasti Anda harus tahu bahwa Anda bukan pengikut Yesus. Anda pengikut Siapa ajar begitu, Bang Yesus. semua? Anda pengikut yang ada di semua gitu siapa? Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Agama Kristen itu agama asing. Agama asing Baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. itu Biar bang bukan semua bisa paham itu bukan tuh firman apa Tuhan. yang dijelaskan dalam Alkitab. Itu bukan firman Tuhan. Itu terjemahan kitabnya orang. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi yang kalian ambil terjemahannya, nggak ada hubungannya dengan agama. Agama Kristen itu agama asing yang tidak dikenal oleh Yesus. Dan itu Dabling saudara, dabling. Saudara John. Kepring. Dabling. Oke. Dari mana nih saudara? Protestan, Katolik? Saya dari Krislam. Apa itu Krislam?
Apalagi itu? Jurus Saya Paulus, dicap, jurus saya Paulus dicap lagi. Kristen. Tidak, Mikana panggil saya Krislam. Mikana panggil Anda Krislam. Kenapa Iya, bisa? karena sama-sama. Karena Allahnya saya Bapak di surga dibilang Allahnya Kakak Suma juga. Jadinya saya dipanggil Krislam. Oh, sama Mikana. Iya, makanya saya bantai dia kemarin, saya diblokir sama TikTok. Jadinya tidak bisa naik ke dia. Oh, diblokir sama Mikana, bukan TikTok yang blokir itu. Oh, sama Mikana. Iya. Mikana saya kira- itu Mikana itu yang Krislam karena dia pakai hijab. Dia bilang, Bang Suma itu Tuhan ini apa? Baal. Katanya dia, kamu mau jadi Baal, dia bilang itu, yang ala-ala Yang Baal itu dia. menyembah batu mereka, katanya dia. Saya bilang Allahnya saya sudah diskusi sama Wafi, sama satu jurusan kita sama Wafi. Saya bilang itu Allah sama kita, cocok sudah kamu sama Wafi, sama Ustadz Wafi, sama dia bilang itu, sama Suma cocok sudah kalian, dia bilang itu. Kalau dia cocok dengan siapa? Nyembah anak Dia orang. dia cocok sama Yesua yang tidak ada yang lawan lagi, Yesua Masia. Oh gitu. Iya, iya. Iya. Dia tidak makan babi juga Bang Suma. Kalau di depan TV, di depan layar enggak makan babi dia. Nanti setelah live baru makan babi. Misalnya. Woi, sebenarnya dia yang Krislam Bang Suma, bukan saya Krislam. Oh, berarti dia yang blokir saya Bang Suma. Dia memblokir. TikTok enggak memblokir. Soalnya Allahnya kita tidak sama, katanya dia Bang Suma. Allahnya dia itu tidak sama kayak saya, katanya. Kalau kamu itu sama dengan Suma, kamu Allahnya Allah lain, katanya. Kan dia tanya Tuhannya kamu siapa, dia bilang itu kan, Bapak di surga, aku bilang itu. Terus oh berarti Krislam kamu, dia bilang itu. Yang Krislam itu dia karena dia pakai hijab, pakai jilbab. Coba Bang Suma masuk ke dia, saya mau nonton dulu kalian ini apa, kasih ajar dulu dia tuh. Dia itu antikristus. Itu dah Edis TV juga nggak percaya sama orang itu, nggak suka sama dia. Iya. Gangguan itu, dua-duanya gangguan. Koslet juga dia itu, berdua. Iya. Tapi penampilannya dia hijab, semua ada di Alkitab. Dia kasih tunjuk saya Bang Suma. Ada di ayat Alkitab semua yang dia lakukan itu. Yang Itu tidak di makan babi, ada semua Bang Suma. Tapi Ada nggak penyebutannya Iya. menyembah Yesus, ada nggak di Bible juga? nanti saya tanya lagi sama dia. Kalau masalah-masalah itu ada semua yang dia tunjukin Bang Suma. Cuman pengungkapan Allah itu dia tidak setuju Bang Suma. Iya, memang tidak harusnya orang Kristen menyebut Allah itu memang cocok. Karena sembahan kita berbeda memang. Oh memang berbeda Bang Suma. Iya kan, saudara menyembah siapa? Saya Bapa di surga ya Tuhan Allah sama Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus, melalui anaknya. Berarti dua. Tetap satu mereka Bang Suma, hanya ini apa jadian. Kan Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan Bang Suma. Kalau sekarang ini kedudukannya manusia menjadi Tuhan. Yang sekarang ini yang Bang Suma ini lakukan. Yang saudara sembah yang bernama Yesus itu adalah manusia yang menjadi Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi manusia itu baru benar kakak. Makanya saya tetap pendiriannya saya tidak ikut sama Mikana kan. Di mana itu dalilnya Tuhan menjadi manusia? Ada di perjanjian lama itu kayaknya di apa Bang Suma? Di Sakaria apa apa saya kurang apa, tapi saya ini sudah iman ini tuh Bang Suma. Bagaimana Ada kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi terbatas. Tidak, Tuhan tidak terbatas Bang Suma. Ketika dia menjadi manusia terbatas dia.
Makanya dia lapar, haus, ketakutan, was-was. Itu pas jadi manusianya seperti begitu. Nah, Tapi berarti Bapak dia menjadi terbatas. yang paling paham ini siapa kakak? Ini siapa kan namanya ini? Yang orang Batak itu Bang Sumalo, yang kayak Cina itu, yang ngomongnya lembut sekali itu loh, siapa kan namanya ini orang itu? Jeki Sembering apa tuh? Jeki Sembiring sudah blokir semua akun saya, diblokir sama dia. Oh, diblokir kakak sama dia? Iya, Oh, diblokir. tidak gentleman. Kalau berani buka apologet begitu harus gentleman dong. Harus terima betul sekali. kekurangan, Betul. terima kelebihan. Bang Suma punya kelebihan, harus berpegang teguh dengan kelebihannya Bang Suma. Bang Suma punya Iya. kekurangan, terima juga kekurangannya Bang Suma, begitu. Iya, betul. Berarti Tuhannya kita memang tidak sama kakak Suma ya? Tidak sama Bang, tidak sama. Oh, berarti benar Mikana berarti ya? Iya, betul. Oh, oke dah Bang Suma. Kalau Bang Suma bilang Oke. tidak sama, ya tetap saya Bapak di surga, saya Bang Suma. Iya, silakan. Sehat selalu Oke. kakak ya. Oke, terima kasih Saudara John. Ya, terima Terima kasih. Halo, selamat malam, Berboy. Selamat malam, Shalom. Assalamualaikum Ya, abangku. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Elo? Apa ini? Apa ini bacanya, Bang? apa? Baca namanya ini. Apa namanya? El Gibor. LG. Oh iya, El Gibor. Yang di foto ya. Iya, betul. Ya, El itu Gimel. El Gibor. Bed. Oke, dengan res terakhir ya. El Gibor. Oke. Ya. Iya, dari Gimana mana? kabarnya ini, Bang? Baik. Ini Katolik Protestan atau apa ini? Ini mohon maaf ya, saya nggak open cam ini. Iya. Katolik Protestan atau apa? Saya dari Advent. Oh, Advent. Oke. Ya. Di sini syaratnya buka kamera, Bang. Teman-teman di bawah tuh kadang kok nggak buka kamera langsung diturunin sama mereka. Ada akun yang bisa iya. buka kamera Gimana nggak? ya? Jadi harus open cam ya, Bang? Iya. Itulah risikonya kalau aturan sudah di ini nggak enak juga dilanggar. Halo, selamat malam saudara user. Ya, halo, selamat malam. Katolik Protestan, Abang. Protestan. Oke, sip. Mohon dikondisikan tema kita terkait percaya Yesus tidak binasa. Sepakat? Oke. Oke, silakan bisa dijelaskan. Silakan. Iya, sebelum saya menjelaskan, saya Iya. mau minta dulu sama Bang Suma, nanti diskusinya jangan kesana kemari ya, fokus Oke. aja sama temanya. Oke, baik. Oke, saya mulai saja dulu dari temanya, percaya Yesus tidak binasa. Iya. Sebagai kaum Protestan, saya Siap. sepakat dengan ini karena memang itu Alkitabiah. Alkitabiah berarti itu ada tertuang di dalam ayat Alkitab sebagaimana perkataan Yesus sendiri. Kalau Bang Suma cek dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Iya. ya, di sana dikatakan, Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, begitu kira-kira ya. Yohanes 14 ayat 6. Putus-putus, Bang ya?
Iya, Sudah? sudah. Iya. Oke. Pada Boleh saya bernarasi? silakan. Oke, Kita ini tukar pendapat. tema ini sangat ya. Percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau saya melihat dari sudut pandang adanya kekristenan ini lahir dari konsep penyaliban, nebus dosa dan seterusnya. Satu hal yang ingin saya katakan bahwa ketika Yesus datang di tengah kaumnya Bani Israel, kaumnya itu terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama yang percaya, yang kedua yang tidak percaya. Yang percaya adalah yang mendudukkan Yesus sebagai Mesias. Itu yang percaya, orang-orang yang memperoleh hidup kekal dan tidak binasa. Yang kedua adalah kelompok yang tidak percaya, yaitu kelompok yang menerima kebinasaan. Mereka melampiaskan ketidakpercayaan mereka dengan berupaya membunuh Yesus. Jadi, salib itu adalah karya orang-orang yang tidak percaya, karya orang-orang yang tidak memperoleh hidup kekal. Orang kalau percaya Yesus pada saat itu mustahil menyalibkan, membiarkan Yesus pasti untuk melakukan penginjilan kepada kaumnya. Itulah orang-orang yang percaya. Nah, kelompok yang tidak percaya inilah yang kemudian menjadi Kristen. Lalu memutarbalikkan keadaan. Kristen itu orang percaya loh. Percaya apanya? Kalau percaya ya jangan salib Yesus dong. Kalau percaya biarkan Yesus melakukan penginjilan. Biarkan Yesus melakukan kemudian mujizat-mujizatnya. Jangan malah dihentikan dengan cara disalib. Jadi penyaliban itu adalah tata cara kerja orang-orang yang ingin menghentikan misi Yesus menyelamatkan dunia. Penyaliban itu adalah bukti nyata kalau orang-orang tidak percaya kepada Yesus. Nah, sedangkan Kristen adalah orang yang lahir percaya kepada penyaliban. Berarti orang-orang Kristen menerima hasil karya dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Gitu, silakan. Oke, boleh saya tanggapi, Bang? Boleh. Oke. Bagi kami orang Kristen itu memang benar, kami percaya kepada proses penyaliban itu adalah sebagai bahagian daripada rancangan Allah di dalam Yesus Kristus untuk jalan keselamatan. Ya, tanpa proses penyaliban, ini teologi kami ya. Tanpa proses penyaliban, maka keselamatan itu tidak bisa akan dapat kita miliki. Karena apa dasarnya? Karena pada dasarnya hukum Taurat itu tidak mampu menyelamatkan. Sejauh mana manusia berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam setiap perbuatannya, itu pasti tidak akan mampu untuk menyelamatkan dirinya. Hanya berasal daripada kasih karunia Allah, ya, pemberian secara cuma-cuma yang menyelamatkan itu. Jadi bukan karena perbuatan kita yang menyelamatkan, tetapi oleh karena pemberian Allah, ya, pengasihan Tuhan. Ya, begitu kira-kira, Bang. Oke, baik. Kalau dalam pembicaraan Bang Suma yang sebelumnya saya ikuti juga, mengapa Yesus itu disalib, ya, mengapa Tuhan Yesus itu Tuhan itu menjadi manusia, ya, memang sebenarnya ada kaitannya dengan perjanjian lama, Bang. Ada kaitannya dengan pada waktu kejadian yang ada di Taman Eden, kan, yang dimana manusia pertama itu melakukan dosa dengan melanggar perintah Allah, maka yang harus dihukum adalah manusia, Bang. Ya kan? Tidak bisa. Masa yang melanggar perintah Allah itu adalah manusia, lantas yang dihukum adalah Tuhannya. Karena itu Allah di dalam anaknya Yesus Kristus itu datang ke dunia
ya, bukan dalam rupa Tuhan tetapi menjelma dalam rupa manusia agar supaya terjawab logikanya. Yang melakukan kesalahan pada awalnya adalah manusia, maka yang harus dihukum itu pada akhirnya juga haruslah manusia, dan Yesus itu mewakili daripada semua manusia yang berdosa di dunia ini. Begitu kira-kira, Bang. Iya, tadi Anda di awal mengatakan jangan kemana-mana. Ini sekarang Anda melanglang buana kemana-mana. Kita fokus kepada tema aja, Bang. Percaya Yesus tidak binasa. Jangan untuk ke fitnahan terhadap Adam itu tidak usah dibawa. Nanti Anda keteteran di situ. Oke, saya tanggapin. Saya tidak kemana-mana. Saya masih tetap berbicara tentang keselamatan. Kan ini karena percaya Yesus tidak binasa itu kan percaya. tentang keselamatan. Percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada yang lain. Oke? Sekarang saya ingin mengerucutkan materi. Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada anaknya yaitu Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anda setuju dengan dalil itu? Ya, memang itu tercatat di dalam Alkitab. Oke, baik, berarti Anda setuju. Di dalam Yohanes 11 nomor 45, banyak orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang Yesus lakukan, yaitu mujizat-mujizat, dan mereka percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum ada penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Jelas itu dapat memperoleh keselamatan, hidup kekal. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang tidak diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Makanya mereka ingin menyalib Yesus. Sehingga yang terjadi adalah upaya mereka untuk menghentikan Yesus. Jadi karena mereka tidak ingin orang percaya kepada Yesus, maka mereka berusaha untuk menyalib. Nah, Anda sudah melontarkan ini secara fitrah. Anda mengakui bahwasanya orang-orang percaya kepada Yesus meskipun tidak ada penyaliban, mereka sudah memperoleh hidup yang kekal. Setuju ya? Jadi, jadi kalau kita ingin hidup kekal, cukup percaya Yesus sebagaimana orang yang percaya Yesus sebelum penyaliban. Ngapain ribet? Ngapain harus fitnah Adam? Ngapain harus membatalkan Taurat? Ngapain harus membunuh anak orang? Ngapain harus ada bangkit dari kubur hari ketiga? Ngapain? Kalau ternyata percaya Yesus adalah Mesias yang diutus Tuhan kepada kaum Bani Israel, bisa memperoleh hidup kekal. Udah begitu doang, begitu aja, nggak usah ditambah-tambahin. Harus ada sandiwara salib. Begini Bang, begini saya tanggapi ya. Begini, saya sabar, ini sedikit. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa keselamatan itu sudah diperoleh dengan mempercayai Yesus tanpa ada penyaliban, ingat, penyaliban ini terjadi berasal dari orang-orang yang tidak menginginkan Yesus untuk dipercayai. Dengan kata lain, supaya orang tidak selamat, maka lakukanlah penyaliban. Jadi penyaliban itu bukan untuk menyelamatkan orang, tetapi untuk menghentikan keselamatan manusia. Sampai di sini paham? Bisa saya tanggapi Bang? Silakan. Oke, ini terkait dengan topik yang Bang Suma angkat, yaitu percaya Yesus itu tidak binasa. Menurut saya, kita fokus saja untuk kehidupan kini dan ke depan. Kehidupan kini dan ke depan. Terkait dengan kehidupan yang sebelumnya, ya, kehidupan yang sebelumnya itu memang tadi saya katakan bahwa pengorbanan yang Yesus lakukan itu untuk semua orang kan, ya. Tetapi pada akhirnya juga itu kita akan kembali kepada kehendak Allah sendiri. Jadi kita artinya juga sepenuhnya menyerahkan kepada kehendak Allah, ya. Tetapi maksud saya ini topik yang Abang angkat ini, kita berbicara saja untuk keberadaan kita
pada hari ini dan ke depan kita yang masih memiliki tanggung jawab untuk hidup, apa yang sebenarnya yang harus Jangan kemana-mana bang. Ini ke tema aja. Mau dia dulu, sekarang maupun yang akan datang, percaya Yesus selamat. Ikan penggarisannya adalah penyaliban itu adalah upaya orang-orang kafir untuk menghentikan orang percaya kepada Yesus. Catat itu dulu. Catat itu dulu. begini. Catat itu dulu. Begini logika abang sebenarnya, logika abang sebenarnya hendak mau menyamakan atau menyetarakan dengan kehendak Allah, ya. Hendak mau mencari tahu apakah Allah ini hendak mau menyelamatkan orang-orang yang sebelumnya. Itu buat saya itu tidak, itu adalah hak. Bukan, Anda salah. Kita dudukkan logika sehat ini berdasarkan dalil. Itu dulu, jangan bawa doktrin dulu, jangan bawa doktrin. Jangan bawa doktrin. Tadi tadi sudah sepakat, orang yang percaya Yesus tanpa penyaliban itu selamat, memperoleh hidup kekal. Betul tidak itu? Begini Bang Suma, logika Bang Suma itu seakan-akan hendak mau samakan tentang apa yang Tuhan Allah kerjakan. Kita tidak bisa sampai ke situ, Bang. Kita tidak bisa sampai ke situ. Kenapa lari kemana-mana? Yesus dipercayai oleh murid-muridnya tanpa penyaliban. Murid-murid yang percaya tanpa penyaliban ini memperoleh hidup yang kekal. Itu aja dulu. Iya, jadi artinya begini, kita fokus saja untuk kehidupan kita yang ada pada zaman sekarang ini dan untuk ke depan terkait terserah. mau mempertanyakan Terserah Anda kalau Anda ingin menyembunyikan kebenaran, terserah Anda. Tapi jangan Anda batasi saya. Iya, kalau persoalan abang hendak mau mempertanyakan bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum Yesus itu bisa selamat atau tidak, itu saya rasa abang hendak mau berusaha agar supaya logika manusia itu akan setara dengan kehendak Allah. Ajaran kami Kristen tidak sampai ke situ, Bang. Nanti Anda tinggal uraikan itu. Dengarkan saya nih, simpulnya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban memperoleh hidup kekal. Orang Yahudi seketika itu melarang misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Orang Yahudi ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Orang Yahudi sepakat membunuh Yesus untuk menghentikan agar jangan Yesus menyelamatkan manusia. Apa yang mereka lakukan? Ingin Yesus mati. Sebab kalau Yesus tidak mati, maka banyak orang yang akan selamat memperoleh hidup kekal. Supaya banyak orang yang tidak selamat, maka Yesus dibunuh. Artinya, dengarkan. Kalau dibiarkan Yesus hidup, maka semakin banyak orang yang selamat. Supaya orang tidak selamat, kita bunuh Yesus. Nah, artinya penyaliban ini adalah cara menghentikan keselamatan yang Yesus bawa. Supaya Yesus tidak menyelamatkan manusia, bunuh Yesus, salibkan Yesus, biar tidak ada lagi orang yang selamat. Catat itu dulu. Begitu Kristen muncul, di balik keadaan itu, hal yang membuat orang tidak selamat, yaitu menyalib Yesus, justru di Kristen, di meja Kristen, di mimbar gereja, diajarkan penyaliban itu justru menyelamatkan. Ini saja, Bang. Ini ajaran yang jelas-jelas menyesatkan manusia. Bang Suma, begini saja Bang Suma. Kita biar berdiskusi sampai pagi tidak akan bertemu karena saya sudah bisa menilai bagaimana cara berpikir Bang Suma itu. Jadi saya tidak mau buang-buang waktu. Biar kita berdiskusi sampai pagi tidak akan bertemu. Bang. Baik. Coba Anda jawab singkat. Penyaliban yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang dieksekusi oleh orang Romawi itu untuk menyelamatkan manusia atau menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan? Jawab. Sudah Bang Suma, saya sudah paham cara dijawab dulu. Bang Suma itu kemana? Sudah. Dijawab dulu. Tidak akan itu nanti penyaliban yang dilakukan orang-orang Yahudi yang eksekutornya adalah Romawi. Itu untuk menghentikan misi penyelamatan manusia oleh Yesus atau untuk menyelamatkan orang? Penyaliban ini
pertanyaan ini Bang hanya akan kembali kepada apa yang kita percakapan tadi di awal Bang. Jadi tidak akan bertemu Bang. Ya. Penyaliban yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Yesus itu untuk menyelamatkan dunia atau untuk menghentikan misi penyelamatan yang dibawa oleh Yesus? Itu sama dengan apa yang sudah Abang pertanyakan tadi dari awalnya. Itu akan nanti Jawaban Anda apa? berputar terus di situ. Jawaban Anda apa? Penyaliban itu untuk menyelamatkan atau penyaliban itu untuk menghentikan misi penyelamatan? Sudah, next saja Bang. Nanti lain waktu saja Bang. Oke. Oke. Thank you. Jadi sekarang Anda mau turun? Iya, nanti lain waktu saja. Oke, siap. Makasih. Silakan Anda istirahat, silakan Anda renungkan. Yang pasti saya sudah menyampaikan. Salib adalah upaya menghentikan misi penyelamatan yang Yesus bawa dari Tuhannya. Lalu kemudian orang-orang Roma Yunani menjual penyaliban adalah untuk menyelamatkan dunia. Iblis itu licik, saudara-saudara. Jangan dikira iblis itu tidak sanggup membuat kepala ente meleleh. Hanya orang-orang yang mendapatkan ilham, orang-orang yang mendapatkan akal sehat, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, yang bisa sampai kepada derajat kebenaran. Camkan itu baik-baik. Penyaliban itu adalah misi yang dilakukan oleh kekuatan di belakang orang-orang pelakunya, termasuk yang merasuki Yudas, untuk menghentikan misi keselamatan yang dibawa oleh Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Jadi jika percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jangan menerima pekerjaan orang-orang yang ingin menghentikan misi penyelamatan. Matius 21:31 kata Yesus, lebih dulu pesundal pemungut cukai masuk surga karena percaya kepada Yohanes Pembaptis, bukan percaya kepada penyaliban. Penyaliban itu adalah upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus bawa dari Tuhannya untuk kaumnya Bani Israel. Ilmu Anda belum sampai ke situ, tetapi ingat, kami umat Islam sudah melampaui batas 0 terhadap Bible. Kami mengkaji, kami menelaah, kami paparkan, kami uraikan, kami sampaikan. Apa yang ada tertulis, itulah yang kami uraikan, itu yang kami sampaikan. Sekarang tinggal Anda renungkan, apakah yang Anda lakukan hari ini itu adalah benar, atau apakah yang Anda imani hari ini itu adalah hal yang bertentangan dengan misi kedatangan Yesus. Demikian. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Islam. Islam, Bang. Oh, iya. Ada yang ingin disampaikan? Kenapa kok selalu membanding-bandingkan agama itu kenapa? Supaya Anda bisa waras terus, jangan sampai ikut-ikutan gila. Oke, Bang. Itu Gitu. aja. Ya, jangan sampai gila ya. Oke. Ya, tetap di Islam biar waras. Silakan teman-teman naik. Percaya Yesus tidak binasa. Mantap kali, Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bang? Saya dari Lampung. Agamanya maksudku. Oh, agamanya Islam, Bang.
Yes, ada yang ingin disampaikan? Saya mensupport semua kegiatannya Bang. Seru. Iya, alhamdulillah. Dengan cara apa Anda mensupport kegiatan saya? Selalu mengikuti TikToknya Bang. Saya sering Oh, lihat. keren sekali. Thank you. Masya Allah, luar biasa. Keren. Terima kasih banyak abangku. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Ya. Ya, amin. Oke. Ada lagi? Ya, ini apa Bang mau tanya apa namanya? Sebenarnya itu Yesus itu tidak disalib gitu kan maksudnya Bang itu. Judul di atas itu gimana itu Bang? Judul itu percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Oh ya, berarti maksudnya yang disalib itu bukan Yesus gitu kan Bang? Bukan Nabi Ya, Isa. Ya, bukan Nabi Isa maksudnya ya. Ya. Oke, siap Bang. Makasih. Oke, ada lagi? Bang. Oke, thank you. Makasih Bang. Siap, 86. Jadi teman-teman sekalian, kalau mendukung Bang Suma itu, ya tap-tap layar, ya kan ya, posting ulang, kemudian nonton di YouTube-nya Bang Suma. Tadi kupikir, lalu apa yang Anda bukti nyata untuk mensupport Bang Suma? Ini Bang Suma, saya mau tanya. Aku tuh mikirnya gini, apa yang Bang Suma butuhkan selama berapologet? Mungkin saya bisa bantu. Ya mungkin mau ganti HP yang RAM-nya lebih tinggi, atau mungkin mau laptop, atau mau dibayarkan wifi-nya tiap bulan gitu. Berapa Bang Suma bayar tiap bulan wifi-nya? Masya Allah, aku mendukung sepenuhnya. Mendukung apa? Wong cuma naik aku dari Lampung. Sehat Bang Suma, itu mah bukan mendukung namanya. Itu pansos. Kalau mendukung itu, Bang Suma butuh apa? Setiap hari kalau Bang Suma live itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 subuh itu makan apa aja? Apa minumnya? Gitu loh. Ini mendukung aku mendukung sepenuhnya. Ya terus mendukungnya apa? Itu temanya apa maksudnya? Itu bukan mendukung abangku. Itu mendukung. Coba tengok teman-teman kita di bawah. Setia dari saya live sampai tutup, tap-tap layar, ya kan? Tap-tap layar, kirim-kirim gift. Apalagi banyaklah yang mereka lakukan bentuk dukungan, bukan naik ke sini. Ini Bang, saya mendukung sepenuhnya. Apa dukung? Dukung apa? Dukung itu bukan mendukung, itu mengganggu. Mengganggu itu namanya. Mengganggu. Dukung itu tap-tap layar, posting ulang, terus kemudian ke YouTube, subscribe YouTube Bang Suma, nonton, baru tap-tap bagi-bagi kemana-mana YouTube itu baru. Ayo mendukung, aku mendukung Bang Suma, saya sudah nonton 3 tahun. Bang Suma aku 4 tahun aku nonton. Teus dukungannya apa? Nonton doang. Oh terima kasih, ya, itu sudah bagian dari mendukung sebenarnya. Bercanda ya teman-teman, bercanda. Tapi kalau mendukung itu ya sekiranya ya sama teman-teman kita yang ya, adekku, ya abang gimana udah lama kamu tuh ya, aku kirim celana dalam ya 2 lusin. Nah itu baru mendukung. Oh mendukung kok naik pansos piye to mas. Tolong buka sendiri komal ya, buka sendiri komal terus. Situ, halo nama saya ini, ada apakah, ada apa dengan cinta, daun-daun kah? Coba lihat yang di YouTube itu, kencang kali mereka kan typing, wah keren sekali Bang. Halo selamat malam. Iya, kenapa hina kali pendukungmu kamu buat Bang Juma? Hah? Apa ini? Kenapa dihina kali pendukungnya? Kenapa Bukan, dihina kali pendukungnya? Maksudnya dihina gimana? Maksudnya dihina gimana? Ya dia dengan senang, dia dengan senang hati datangnya membilang kalau bersupport Anda lah. Umat Paulus kalau bicara
umat Paulus memang kalau bicara gini-gini. Ayo buka kamera kita diskusi, nggak usah kemana-mana. Sekali berhati baik lah. Iya, buka kamera lah. Kita diskusi, nggak usah kamu ngumpat. Silakan. Ya bentar, apa yang mau kita bahas Juma? Itu tema matamu pakai. Itu matamu kalau masih berfungsi itu sudah ada temanya itu. Pakai matamu. Kebetulan mata aku lagi sakit sekarang ini, tadi kena cahaya las kemana tuh? Oh, sama seperti Paulus berarti. Kelihatan lampu mobil truk dibilang Tuhan yang turun dari langit. Hah? Gimana? Tuh judulnya tuh. Gimana? Iya. Percaya Yesus. Tidak binasa ya jelas lah. Tidak binasa Kalau percaya ya jelas Yesus lah. tidak. Kalau percaya Yesus. Jalan satu-satunya. Terus kenapa kamu jadi Kristen kalau gitu? Sudah tahu Yesus dipercaya, kenapa jadi Kristen? Aku serius nanya. Ya. Kenapa kamu jadi Kristen kalau percaya Yesus? Jadi menurutmu kalau percaya Yesus bukan umat Kristen gitu? Iya. Ya umat Kristen umat yang mempercayai. Di mana Yesus mengajarkan kekristenan? Di mana? Di mana? Bukan gini. Kekristenan itu bukan masalah, itu kan Kristen itu kan tulisan. Sekarang apa yang diajarkan di dalam? Apa yang diajarkan Yesus? Apa yang diajarkan Yesus di dalam Kristen itu apa? Apa yang diajarkan di dalam? Iya, itu pertanyaan saya. Yang diajarkan Kristus, yang diajarkan Kristen, yang diajarkan Yesus, yang dipraktikkan Kristen hari ini itu apa? Apa? Ajaran kasih kita jalankan Juma. Jalan kasih. Itu aja terus. Itu aja terus. Jalan kaci. Jalan kaci. Jalan kaci. Apa jalan kaci di Kristen itu? Ajaran kaci di Kristen itu apa? Apa? Kita mempercayai kalau dialah jalan satu-satunya jalan kehidupan. Ya kalau jalan satu-satunya itu, kalau Yesus itu jalan satu-satunya, terus kenapa milih jalan Kristen? Menurut sepengetahuan Anda, Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Kristus. Jadi? Kristus itu Kristus belum tentu Yesus. Kita bilang Yesus Kristus. Iya, Kristus itu banyak. Waspadalah kepada Kristus palsu. Itu aja dari. Iya, makanya sekarang siapa? Kristus mana? Kristus mana yang mengajarkan kamu ke gereja hari Minggu? Dari aja itu aja, dari dulu itu aja bantah. Mulai bengkok dia langsung. Kristus mana yang mengajarkan kamu menyembah Yesus? Bengkok lagi. Kristus mana yang mengajarkan kau tidak bersunat? Membisu lagi. Kristus mana yang mengajarkan kamu Natalan? Bengkok lagi. Kristus mana yang mengajarkan kamu makan babi? Udah. Bengkok lagi. Kristus mana yang mengajarkan kamu kemudian untuk menyembah 3 Tuhan? Bengkok lagi. Kristus mana? Kristus mana? Ayo. Kristus mana tuh? Tuhan. Ngoceh aja kan? Kristus mana? Kristus mana yang kau sembah? Kristus mana? Ngoceh aja kau. Ngoceh aja kau, ngoceh. Nggak kau kasih lawan debatmu ngomong. Aku mengajarkan kamu kebenaran. Ku bilang lepaskan doktrinmu dulu. Lepaskan doktrin. Yesus itu mau dipercayai. Ketika kita percaya Yesus, kita memperoleh hidup kekal, tidak binasa kita itu. Tapi percaya ini, percaya kepada pekerjaan Yesus. Dan kalau percaya mengikuti pekerjaan Yesus. Dalilnya ada Yohanes 14 nomor 12, Yohanes 14 nomor 21. Jika kau percaya kepada aku, kata Yesus, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukan perintahku itu, dialah yang mengasihi aku.
selalu bilang kasih, kasih. Apa yang kasih di agama kalian itu? Apa yang kasih di Kristen ini? Serius nanya, serius. Apa? Apa yang kasih di Kristen? Nanya aku serius loh. Yang mana yang kasih di Kristen itu? Yang mana? Serius aku nanya, gak main-main. Ada gitu kasih yang di Kristen? Ada. Kasih musuhmu ya kan itu cuma ucapan. Prakteknya gimana? Nama yang bagus paman. Halo saudara para, buka kamera silakan. Nggak bisa. Kenapa lagi? Kena lagi penyakit Paulus, kena lagi kau. Belum mengikutku masih sedikit. Mana ada? Ini aku sudah kirim permintaan kok. Pandapannya Paulus benar-benar murid Paulus ini. Berdusta dalam segala hal, yang penting demi kemuliaan Yesus. Berdusta tidak apa-apa. Buka kameranya dong. Aku udah kirim permintaannya. Nggak bisa. Sudah itu bisa, udah aku kirim, Cak Ayu. Kirim lagi. Tuh, buka. Buka. Pakai masker aja kalau nggak pede. Kayak aku ini. Silakan. Nggak bau kah mulutnya? Enggak dong. Orang Muslim rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah. Yang bau mulut itu yang makan babi, makan anjing, makan monyet, makan tikus, makan kerah. Itu yang bau mulutnya. Jam itu nggak bau mulutnya. Alhamdulillah, saya bulan puasa pun mulutku bau kasturi. Bau Ayo. Kan yang tahu aku. Kan aku yang tahu, bukan kamu yang tahu. Aku yang tahu, bukan kamu yang tahu. Kalau kamu habis makan babi, mulutmu bau babi. Habis makan anjing, mulutmu bau asu. Itu baru betul. Mau buka kamera nggak nih? Nggak bisa. Oh ya udah, kamu dibawa. Jangan lupa rapikan sendal. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum, Gurunda Bang Dima. Waalaikumsalam, saudaraku, silakan. Bentar Bang Dima, saya mau bertanya aja. Itu kan ada film dokumenter yang pernah diputar tuh di TV setiap Natal itu tentang penyaliban Yesus itu benar apa enggak itu alur jalan ceritanya Bang Dima? Terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pernah nonton, abangku, maaf, saya nggak pernah nonton filmnya. Halo, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana bang? Iya, aku sebenarnya masih mau belajar ini Bang. Boleh? Iya, boleh. Iya, percaya Yesus tidak binasa. Ya, ini dari mana ini? Salam kenal dari Papua Bang. Oke, Protestan, Katolik? Katolik. Ya? Iya, sesuai judul kan. Ini kan saya mau belajar juga. Percaya Katolik Yesus. atau Protestan bang? Saya Katolik Bang. Katolik, oke. Bisa buka kameranya? Silakan. Silakan bang. Anda aman di sini? Iya, silakan. Oke, saudara kita Bang Joks. Selamat malam. Waalaikumsalam abang. Ada yang bisa dibantu? Oke, saya turun. Ya, makasih abangku ya. Salam kenal ya. Sehat-sehat selalu. Oke, silakan Bibilung. Iya. Jadi judulnya ini abang bertanya ke atau apa? Percaya Yesus tidak binasa. Iya, Abang yang membahas orang-orang atau gimana? Percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul ya? Iya. Maksudnya ini abang bertanya ke orang atau? Iya, bertanya ke orang. Bertanya. Oh iya. Kalau bertanya kan saya Katolik ya kan. Ya.
Nah, kan abang bertanya kepada saya, berarti saya jawab ya betul. Toh percaya Yesus tidak binasa. Oke, terus kenapa abang jadi Katolik kalau begitu? Saya jadi Katolik ya karena Kan katanya kalau percaya Yesus tidak binasa, kenapa nggak percaya Yesus saja? Kenapa harus jadi Katolik, Bang? Begini, kalau pemahaman saya, Bang, saya juga belum paham banget. Maksudnya saya Alkitab ya paling dengaran aja toh. Saya Katolik. Kalau saya lahir di Muslim, toh lingkungan Muslim, orang tua Muslim, keturunan Muslim, mungkin saya Muslim juga, saya tidak tahu ya. Karena saya dibaptis kan saya masih kecil, belum paham apa-apa. Saya pikir sebaliknya Bang Juma juga seperti itu. Toh sejak kecil itu kita dididik dengan agama yang sudah dianut oleh keluarga kita gitu kan, orang tua. Nah, karena saya Katolik, ya itu saya percaya Yesus itu tidak binasa gitu. Bukan agama ini kan kalau menurut saya itu kan seperti sebuah organisasi gitu. Organisasi, makanya ada agama Katolik. Kalau pemahaman saya ya, agama Katolik itu sebuah organisasi, itu kan yang diciptakan oleh manusia. Maksudnya dibentuk sebuah organisasi atau sekte. Atau sekte. Tapi di dalamnya dia memuat ajaran-ajaran seperti kelahiran Yesus atau dari kejadian penciptaan langit dan bumi begitu. Memang kalau pemahaman saya kan Yesus atau Allah itu dia tidak mau kasih tahu bahwa agama ini gitu harus ikut agama. Dia tidak kasih tahu agamanya, tapi dia berbicara tentang kebenaran dan kebaikan. Toh seperti itu pemahaman saya, Bang Juma. Bagaimana? Oke, ternyata bisa berhenti juga. Maksudnya saya masih baru ini, Bang. Aku pikir mau terus sampai subuh ngomongnya. Oke, jadi yang Anda sampaikan barusan itu ada benarnya ketika Anda mengatakan Anda lahir sebagai Muslim, makanya Anda Muslim. Saya lahir sebagai Katolik, makanya saya Katolik. Tapi ada bedanya, abangku. Ketika saya lahir sebagai Muslim, kitab saya itu merongrong otak saya untuk difungsikan. Alkitab saya, yaitu Al-Quran, memaksa otak saya untuk mengenal Tuhan saya dengan akal sehat. Memaksa saya beragama dengan menggunakan akal sehat. Afala tatafakkarun, afala ta'khirun. Bible, saya tidak temukan satu data pun selain daripada perintah Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Kalau di Al-Quran, perintahnya jelas. Begitu saya menjadi seorang Muslim, dari kecil saya belajar Quran. Al-Quran saya mengajak saya untuk berpikir, untuk berakal, untuk berlogika di dalam beragama. Nah, sedangkan setelah saya belajar Bible, justru pelarangan menggunakan akal itu jelas tertulis di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 9 nomor 19. Bahkan pengetahuan Tuhan ditawan di situ untuk mengajak manusia menuju kepada Kristus Yesus. Itu poinnya. Nah, kembali kepada tema, Bang. Ketika dikatakan percaya Yesus tidak binasa, berarti kalau percaya Yesus tidak binasa, ya harus percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Yesus, sebagaimana apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14:12. Jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, pekerjaan yang Yesus lakukan tidak akan menghantarkan manusia itu menjadi Kristen, Katolik. Tidak ada. Bagaimana Yesus mau jadi Katolik kalau kita ikuti praktik pekerjaan Yesus? Hari Sabat Yesus ibadah, dia sunat, dia sholat, sujud dalam beribadah, dia tidak makan babi, kemudian dia menyembah hanya kepada satu Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi Katolik? Jadi saya katakan justru Katolik ini adalah bukti nyata bahwa orang ini tidak mengenal Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Karena kalau percaya Yesus, kenapa jadi Katolik? Harusnya menjadi pengikut Yesus, yaitu Yudaism atau orang-orang Yahudi praktisi Torah. Sekira begitu. Silakan. Berarti Bang Juma melihatnya karena Yesus sunat dan Katolik tidak sunat, begitu Bang?
semua pekerjaan Yesus itu tidak dilakukan Iya, oleh satu contoh kan. Sip. Nah, pekerjaan Yesus itu kan Yesus lahir itu kan dia mengikuti, kalau pemahaman saya dia mengikuti hukum Taurat, yaitu hukum yang diterima Musa. Nah, makanya dia sunat Yesus. Nah, setelah Yesus mati, setelah Yesus lahir dan mati dan hidup kembali, itu sudah penggenapan firman itu yang tertulis di hukum Taurat. Jadi makanya kalau Katolik itu sekarang itu kan tidak sunat. Karena kita ikut yang bukan hukum Taurat lagi, hukum Musa lagi gitu. Sebenarnya gini Bung, hukum Musa itu memang tidak pernah diperuntukkan untuk orang Katolik, gak pernah. Hukum Musa itu hanya mengikat orang-orang Yahudi saja. Iya betul. Seperti itu. Jadi tidak boleh dijadikan alasan bahwa kami nggak lagi hidup di zaman Taurat. Memang nggak pernah orang Roma Yunani itu hidup di bawah hukum Taurat. Karena Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Israel saja. Gitu abangku. Karena jadi Bang Juma, kalau menurut ya gimana? Kalau di Katolik, pemahaman saya begini. Sejak Adam dan Hawa melakukan kesalahan, itu umat manusia sudah jatuh di dalam dosa. Karena itu Yesus Allah merencanakan penyelamatan umat manusia, dengan datangnya Yesus. Sebelum Yesus datang itu sudah ada nabi itu bernubuat tentang kedatangannya, sampai seperti Musa juga itu jadi nabi, karena itu sebuah rencana penyelamatan supaya sampai datangnya Yesus, anak tunggalnya begitu, Bapa datang ke dunia ini. Jadi memang benar kalau Musa itu untuk Bani Israel, khusus Bani Israel, maksudnya dia sebagai nabi itu khusus Bani Israel. Karena dia datang untuk menyiapkan jalan bagi Allah, Yesus begitu. Kalau Yesus ini rencana besar Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Begitu bagaimana? Jadi Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia dengan cara mengutus Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus akan selamat dan tidak binasa, betul? Betul. Nah, orang-orang yang percaya Yesus sebelum terjadi penyaliban itu memperoleh hidup kekal enggak? Orang-orang yang percaya Yesus sebelum terjadi penyaliban. Kalau pemahaman saya waktu itu kan murid-murid Yesus itu kan yang sering mendengar cerita tentang Yesus, tentang kerajaan surga, tentang apa kan. Maksud saya mereka belum terlalu paham itu tentang kebangkitan, karena mereka belum dikaruniai oleh Roh Kudus begitu. Iya, jadi orang mereka yang asal ikut. Mereka waktu Yesus masih hidup, mereka hanya asal ikut gitu. Maksudnya belum terlalu paham tentang misi besar itu gitu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang yang percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal, itu adalah orang-orang yang percaya sebelum penyaliban. Bukan begitu pemahamannya, Bang. Nah, oke. Kalau bukan begitu, orang yang menyalib Yesus itu orang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus? Orang yang menyalib Yesus. Sebetulnya kalau menurut saya kejadian waktu itu kan ada unsur-unsur politiknya juga tentang Iya, makanya saya bertanya, orang yang menyalib Yesus itu orang yang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, makanya menyalib. Kalau orang yang menyalib Yesus itu saya tidak tahu, karena itu tidak ada tertulis orang yang melakukan penyaliban. Tapi yang perintah menyalibkan Yesus
Itu kan orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi juga. Nah, itu maksudku. Yahudi. Yang memerintahkan menyalib Yesus, orang percaya Yesus atau tidak percaya? Orang itu tidak percaya Yesus. Orang yang tidak percaya. Karena begini, yang mereka tunggu-tunggu itu kedatangan toh orang Israel. Berarti penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus, kan? Iya, betul. Nah, terus kenapa Anda jadikan sebagai keselamatan penyaliban itu? Begini, kalau saya melihatnya dia tidak hanya di penyaliban itu saja, makanya saya percaya, karena saya melihat seutuhnya kejadian tentang penyelamatan umat manusia. Apa itu? Ya dari kejadian, dari semua wahyu, semua nabi-nabi, toh itu kan menceritakan kedatangan. Terkait dengan Kristen, apa yang menyelamatkan Kristen kalau bukan penyaliban? Begini, toh Yesus itu kan sudah dibuatkan untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan cara darahnya sebagai kurban. Berarti dengan cara tidak percaya kepada Yesus. Itulah yang saya katakan. Tidak mungkin jadi Katolik kalau percaya Yesus. Saudara, orang yang menyalib Yesus, Anda sudah katakan orang yang menyalib Yesus adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu yang menyalibkan. Betul, kalau orang yang menyalibkan Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus, berarti yang tidak percaya itu, yang salib Yesus itu akan binasa karena tidak percaya. Nah, berarti keselamatan Kristen berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus. Nah, bukan begitu juga. Lalu bagaimana dong? Lalu bagaimana? itu melihatnya, kalau menurut saya itu terlalu sempit. Loh, begini. Penyaliban itu terjadi dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang binasa yang melakukan penyaliban. Berarti ketika orang Kristen selamat karena darah Yesus tertumpah, berarti berasal dari orang-orang yang tidak percaya. Bukan begitu juga. Lalu dari mana penyaliban ini kalau bukan dari orang yang tidak percaya? Begini, karena sudah dinubuatkan. Nah, itu selalu dinubuatkan. Bukan, maksudnya kalau lihat pendek-pendek begitu ya tidak ketemu lah Bang Juma. Kenapa selalu dinubuatkan? Berarti Tuhan sudah menubuatkan Yesus diutus untuk tidak dipercayai, begitu? Dia diutus, dia datang untuk mati, untuk datang ke dunia ini dan untuk mati dan hidup kembali. Aduh, tadi Tuhan mengutus Yesus karena mengasihi dunia ini supaya Yesus dipercaya, bukan supaya Yesus disalib. Bukan begitu. Ya, Yesus diutus supaya kita percaya, kan? Dia datang memang untuk mati. Di mana dalilnya itu? Mana dalilnya? Silakan. Tunggu, soalnya saya juga kurang-kurang baca. Kalau saya baca satu hari mungkin pendeta aja sudah bertahun-tahun dia membaca. Bukan. Saya cari dulu ya. Silakan. Tengoklah kan temanya. Tengoklah temanya ini. Percaya Yesus tidak binasa. Berarti kalau percaya Yesus, jangan salib Yesus. Kalau Anda percaya Yesus, jangan kau salib. Sekiranya seluruh Bani Israel percaya Yesus, ada nggak penyaliban? Nggak ada penyaliban. Nggak ada penyaliban, tapi dia tetap mati, Bang Juma. Bunuh diri? Bukan bunuh diri lah, terlalu kecil lah itu kalau bunuh diri. Lalu keselek biji kedondong? Karena dia datang itu memang dia datang untuk mati dan ya hidup. Ya, kalau semua orang percaya dia, siapa yang mau membunuhnya? Pasti ada aja lah. Ada aja. Kenapa harus mati sementara kedatangannya adalah hanya untuk sekedar dipercayai doang?
Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya udah, percaya aja Yesus itu Mesias, sudah selesai, ngapain harus disalib? Ya kan bukan kita yang salib, orang-orang yang tidak percaya itu. Berarti Anda menerima keselamatan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bukan begitu juga, itu hanya sebuah jalan aja. Jadi Kalau bukan gimana? mereka, mungkin orang lain juga yang melakukan itu, karena itu siapapun itu. dibuatkan. Dia datang itu untuk mati dan berkorban. Siapapun itu yang melakukan penyaliban adalah orang yang memusuhi Yesus, betul? Betul. Iya dong. Iya betul. Orang yang melakukan itu orang yang tidak percaya. Tapi begini, karena nubuatan, karena firman Tuhan itu tidak pernah salah, toh yang dinubuatkan, karena dinubuatkan dia datang untuk mati dan hidup kembali, itu pasti akan terjadi. Walaupun bukan waktu itu yang waktu disalib itu, pasti dia akan mati juga, entah tahunnya kapan, kan begitu. Itu hanya masalah waktu aja Bang Juma. Tapi dia datang, intinya itu dia datang itu toh untuk mati dan hidup kembali, mengalahkan maut. Mana dalilnya? Dalil apa cari ini? dulu. Ya, dia datang untuk mati. Oke, coba ya, tunggu. Ya. Begini nasib jadi Pak jangan. Di mana itu tertulis? Sahabat Cindy, Mas Bro, thank you semuanya. HR, hadis riwayat. Nur Alim, kok nama kita sama? Sapu ijo, sapu lidi, sapu jagat, semangat, Cindy. Masih lama Bang? Tunggu Bang. Ke perpustakaan kok lama kali. Ini aku pun baru belajar buka-buka ini Bang Jum. Oh, jadi tadi ngomong itu dasarnya apa tadi ngomongnya kayak gitu? Iya, Pernah dengar? Maksudnya, iya pernah dengar? maksudnya, karena saya kan Katolik kan dari kecil toh. Jadi Oh, iya, sebetulnya iya. apa yang tertulis di Alkitab sebetulnya saya pernah dengar semua, karena setiap hari kan orang baca kan saya dengar, tapi saya tidak tahu ayat-ayatnya. Oh iya, iya. Yesus mati sebagai tebusan bagi semua orang. Toh. Ia kata siapa? menanggung untuk hukum Taurat. Kata Paulus. Menjadi, kok kata Paulus, kutuk karena manusia. Itu kata siapa? Di mana disalibkan? Matius. Kata Matius. Iya. Matius berapa? 16. Matius 28. 28. Yesus mati sebagai tebusan. Di mana itu? Katanya tadi ada nubuatan, kok jadinya di Matius? Iya, seharusnya ada di nubuat sih ini, coba kayaknya di mana ini? Seharusnya di nabi-nabi sebelumnya ini dinubuatkan, tunggu. Iya. Aku belum paham juga cari ini, masih belajar saya ini Bang. Iya, sambil minum kopi campur masako. Di Papuanya di daerah mana? Saya Biak Bang. Oh, Biak. Iya, iya. Iya. Oke. Banyak Muslim di sana kan ya, di Biak. Banyak. Ya udah, Samping besok. rumahku ini aja Muslim semua Bang. Iya, besok ke masjid belajar Islam. Lebih rumit lagi belajar Iya betul. belajar Islam. Toh, Betul. banyak orang mana ini wahyunya ini yang diceritakan itu enggak ketemu ya Bang? Nggak ada. Masih belajar ini Bang? Enggak. Ada lah. Ada.
cuman nggak tahu carinya saja. Meneras yang kota. Menjadi jalan keselamatan Yesus, kebenaran dan hidup. Halo, selamat malam Saudara Suki. Selamat malam Bang Zuma. Malam Bang, bisa buka kameranya Bang? Bisa. Silakan. Iya. Halo Bang, silakan Bang. Mungkin bisa bantu saudara kita ini percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Silakan. Mungkin ayat yang seharusnya saya baca awalnya ini Bang. Ayat populer ya. Iya. Yohanes 3 ayat 16. Siap. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ada satu ayat untuk lebih menjelaskan ayat itu Bang, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, ayat 11. Di sini dikatakan begini, Yohanes menulis, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi dalam Yohanes 3:16, di sana hanya Yesus yang kita percaya. Seolah-olah orang kalau percaya Yesus selalu selamat. Itu tidak sederhana itu Bang. Dijelaskan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 bahwa Allah itu mengaruniakan hidup yang kekal. Nah, hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus itu percaya hidupnya. Jadi cara hidup Yesus ini yang berkenan di hadapan Bapa, sehingga kalau orang meneladani hidup Yesus, dia pun berkenan. Nah, keberkenanan ini, orang ini memperoleh hidup kekal. Itu pengertiannya, bukan sebatas orang percaya lalu hidup sembarangan, dia jahat, lalu dianggap memperoleh hidup kekal. Tidak bisa Bang. Sebab ada ayat yang mengatakan begini, di dalam Titus 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi percaya itu dalam tindakan, perbuatan. Orang boleh dalam mulutnya itu tidak percaya karena dia mendapat informasi yang salah. Tetapi kalau perbuatannya itu mencontoh apa yang diperintahkan Yesus, dia sebetulnya percaya. Percaya dalam tindakan, perbuatan. Sebab apa gunanya orang percaya dalam mulutnya tetapi perbuatannya menyangkal Bang. Makanya saya katakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu Bang, 17 ayat 3, di sini kan Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Bapa dan mengenal Yesus yang diutus itu. Nah, sedangkan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepadaku, bukan kamu percaya kepadaku, tetapi kamu percaya kepada Dia yang mengutus aku. Nah, percaya apanya? Bukan sekedar aku percaya Yesus utusan, bukan, tetapi mengenalnya itu. Nah, mengenal di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu dijelaskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, itulah Yesus ya, dijelaskan di dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Betul kan, di dalam Matius 5 ayat 17, dia menggenapi hukum. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk juga kepada hukum Taurat.
Jadi Yesus bisa menebus orang itu yang sama-sama tunduk kepada hukum itu. Artinya melaksanakan hukum itu, Bang. Nah, sebagaimana di dalam Yeremia 31, di sana dijelaskan ya, bahwa Tuhan akan membuat perjanjian yang baru. Karena perjanjian yang pertama itu, Bang, yang ditulis di atas 2 loh batu, ibaratnya sebuah kitab yang diberikan Tuhan melalui Musa, itu mereka telah ingkari. Karena sifat daripada hukum Taurat yang ditulis di atas loh batu itu, Bang, itu dijelaskan di dalam Yakobus. Yakobus 2 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagiannya daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi sifat hukum Taurat yang ditulis di dalam loh batu itu sifatnya harus seluruhnya lengkap, genap, dan sempurna harus dilaksanakan. Jika melanggar satu, dia sudah termasuk sebagai pelanggar hukum, dan orang itu harus dihukum. Sebab di dalam Nahum 1 ayat 3 ya, Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi bangsa Yahudi sudah dipilih sebagai umat. Di sana diberikan suatu perjanjian di dalam Kejadian 17 ayat 1. Ini yang dimau oleh Tuhan di kalimat terakhir, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Itu yang dimau oleh Tuhan. Lalu waktu Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, diberi aturan hukum untuk dilaksanakan, ternyata mereka tidak menggenapinya. Di dalam Yohanes 7 ayat 19, Bang, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Nah, sekarang kembali kepada Yohanes 17 ayat 3 tadi, Bang. Yesus itu telah menggenapi hukum Taurat. Nah, bagaimana caranya? Dia jelaskan di dalam Matius, Bang. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus, sehingga Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi menggenapinya. Waktu Yesus menggenapi hukum, itulah hukum ditulis di dalam hati. Itu dinyatakan di dalam Yeremia 31 ayat 32, 33 itu, Bang. Jadi hukum Taurat yang pertama kali ditulis Tuhan di dalam hatinya Yesus. Nah, untuk itu dia mengajar, ayo supaya kamu melaksanakan hukum juga, supaya aku dapat menebus kamu. Jadi kalau orang tidak melaksanakan hukum, tidak taat hukum, ya dia tidak bisa ditebus. Dia masih di luar daripada perilaku hukum itu, Bang. Oke, udah? Ya, lanjut, Bang. Baik. Jadi begini, saudara, ini percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebelum ada tragedi penyaliban, apakah sudah ada orang yang percaya kepada Yesus menurut Bang Zuki? Tentu percaya hukum ya, bukan percaya Yesus dong, Bang. Percaya Yesus. Ya, sebelum Yesus mati. Ya, sebelum ada penyaliban. Oh, tentu ada. Ada. Mereka memperoleh hidup kekal enggak? Nah, percayanya yang bagaimana dulu? Tadi kan saya katakan, bukan sesuai Yohanes 3 ayat 16, Bang, tetapi harus mendalami sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 11. Iya, yang mereka harus meneladani hidup. Iya, sebagaimana Yesus mengasihi. Betul. Ya, kalau seperti itu memperoleh hidup kekal. Oke, jadi orang-orang yang meneladani Yesus sebelum penyaliban itu sudah memperoleh hidup kekal. Betul. Oke, baik. Sepakat kita di situ. Nah, sekarang siapakah mereka yang ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya ini? Siapa yang ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel?
Siapa mereka, Bang? Dan dengan cara apa mereka menghentikan misi itu? Sebenarnya misinya Yesus itu tidak mungkin bisa dihentikan sampai waktunya selesai baru bisa dilaksanakan, Bang. Kan sudah ada. Sudah ada kan Yesus datang untuk dipercaya. Siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kan intinya cuma percaya Yesus doang. Apa yang Yesus kerjakan, ya kerjakan, ikuti. Nah sekarang ketika Yesus sudah mengajarkan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang kemudian pengikutnya